Di video kali ini aku akan membahas mengenai seni basa-basi. Dimana mungkin di luaran sana menganggap basa-basi itu omong kosong, menganggap basa-basi itu membuang-buang waktu. Tapi faktanya basa-basi itu adalah seni untuk membuka percakapan baru, entah itu dengan orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal sekalipun, sehingga memperluas networking kita. Nah, mungkin kita sering gitu ya, kita bingung untuk membuka sebuah percakapan. Kira-kira ngomong apa ya? Kira-kira aku mulai dari mana ya? Pasti pertanyaan itu muncul gitu ya. Nah, ketika kita tidak menemukan solusinya, pasti kita akan diam maupun menyibukkan diri, entah itu scrolling HP dan lain-lain. Padahal ketika kita menguasai seni basa-basi itu, membuat kita mudah memulai obrolan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang baru. Sehingga ketika kita menguasai seni basa-basi itu, membuat suasana akan menjadi cair. Kita masuk ke topik pembahasan. Jadi apa sih definisi dari basa-basi itu sendiri? Mungkin kita sering pakai kata ini, tapi tak jarang di antara kita itu nggak tahu arti atau definisi dari basa-basi. Pada intinya, basa-basi itu adalah percakapan ringan untuk mencairkan suasana atau membuka komunikasi. Tapi basa-basi itu mempunyai manfaat yang cukup besar. Yang pertama, dari literasi yang aku dapatkan adalah mengurangi rasa canggung. Percakapan kecil seperti lagi sibuk apa, lalu gimana pekerjaan hari ini, gimana hari ini, gitu ya, mau kemana, itu akan membuat kita lebih mudah untuk membuka percakapan gitu. Even kita belum tahu nih background dari lawan bicara kita, mungkin kalau orang baru gitu ya. Nah, kita bisa mungkin memulai dengan hal-hal seperti itu. Lalu manfaat yang kedua adalah kita membangun kedekatan dengan lawan bicara kita. Dengan basa-basi ini kita akan mendapatkan attention dari lawan bicara kita gitu, yang mungkin awalnya sibuk sendiri-sendiri, tetapi kita ketika berani memakai basa-basi untuk memulai percakapan, kita akan mendapatkan atensi tadi dari lawan bicara kita, sehingga kedekatan itu akan terbangun, akan tercipta gitu. Lalu yang ketiga adalah membuka peluang untuk komunikasi yang lebih dalam. Mungkin awalnya kita membuka basa-basi, lalu suasana udah cair, sehingga kita dapat memungkinkan untuk menanyakan poin ini yang akan kita dapatkan tadi dari lawan bicara kita. Lalu kita masuk ke apa sih penyebab kita kesulitan untuk basa-basi. Yang pertama adalah kita terlalu takut akan salah bicara. Mungkin pernah begitu ya kita alami, kita ngobrol dengan orang lain atau kita membuka pembicaraan dengan orang lain, lalu secara tidak sengaja kita mengucapkan kata-kata yang salah atau kata-kata mungkin yang belibet, atau di dalam otak kita tuh kita pengen bicara A gitu ya, kita pengen ngeluarin kata A, tetapi di mulut kita yang keluar itu beda, kata B gitu. Nah, dari itu mungkin kita dulunya pernah ngelakuin kayak gitu, terus diketawain sekeliling kita, lalu kita trauma dengan hal kayak gitu. Dan jika kalian pernah ngalamin hal itu, stop buat overthinking gitu. Pasti kita pernah ngelakuin kesalahan, even ketika kita berusaha untuk membuka sebuah percakapan. Dan aku pribadi pun sering kayak gitu ya, ketika aku ngobrol ingin membuka percakapan dengan temanku gitu ya, dengan temanku atau orang baru, aku sering salah ucap atau salah kata yang terucap gitu. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengalaman sosial. Nah, ini penting banget karena kita gitu ya, mungkin selalu sibuk dengan gadget kita, selalu sibuk dengan sosial media kita, sehingga kita lupa betapa pentingnya kita bersosialisasi, kumpul dengan orang, bicara dengan orang, walaupun sebentar gitu. Kita perlu untuk meluangkan waktu gitu, ngobrol dengan orang sekitar, ngobrol dengan orang nggak kenal, bahkan itu akan melatih skill speaking kita. Lalu penyebab yang ketiga adalah ada rasanya insecure di dalam diri kita. Mungkin tidak terpungkiri gitu ya, kita sebagai anak muda gitu mungkin ada rasa insecure, gimana ya kalau aku salah ucap, gimana ya kalau aku garing gitu ya. Itu udah, teman-teman gak usah dipikirin kayak gitu, kita coba belajar gitu. Dan misalkan kita salah, nggak apa-apa salah gitu, coba normalisasi, jangan takut oleh kesalahan gitu. Dan rasa insecure ini muncul ketika kita tuh takut dihakimi ketika salah berbicara. Itu kenapa tidak sedikit di antara kita memilih untuk diam, memilih untuk tidak berani membuka pembicaraan atau membuka percakapan gitu. Itu tadi 3 penyebab kesulitan basa-basi. Lalu selanjutnya, apa sih dampaknya ketika kita tidak pandai atau kita tidak memiliki seni basa-basi ini? Yang pertama adalah kita akan kehilangan kesempatan. Contoh,
Ketika ada mungkin orang yang kita kagumi, tetapi kita belum dekat dengan si orang itu, kita kagumi nih, wah aku kagum banget nih dengan orang ini gitu ya. Di suatu ketika kita ketemu dengan orang tersebut gitu. Tetapi kita nggak berani untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Nah, kita akan kehilangan kesempatan di situ. Padahal ketika kita menguasai seni basa-basi ini, bisa saja kita dapat berbicara dengan si orang yang kita kagumi, lalu mungkin bisa mendokumentasi momen tersebut, bahkan kita bisa bertanya hal-hal yang ingin kita tanyakan gitu. Nah, itu adalah dampak ketika kita belum menguasai seni basa-basi. Kita akan kehilangan kesempatan. Yang kedua adalah, ini menurutku cukup penting gitu ya, karena seni basa-basi ini adalah ibaratkan sebuah gerbang gitu. Ketika kita belum bisa melewati sebuah gerbang ini, kita akan sulit untuk menjangkau hal-hal yang ada di dalamnya. Apa itu hal-hal yang ada di dalamnya? Yaitu skill komunikasi kita. Kalau kita belum bisa menguasai seni basa-basi ini, kita juga akan kesulitan untuk meningkatkan skill komunikasi kita ke depannya gitu. Skill komunikasi kita lebih dalam. Tanpa mencoba, skill komunikasi kita tidak akan berkembang. Kita masuk ke bagian yang terpenting, yaitu apa sih solusinya ketika kita belum bisa menerapkan seni basa-basi dengan benar gitu. Yang pertama adalah, sebelum kita berbicara, sebelum kita mengawali percakapan atau obrolan, susun kata-kata itu terlebih dahulu di dalam otak kita gitu. Sehingga ketika kita menyusun kata-kata di otak kita akan tanyakan apa ya kepada dia gitu ya, kita susun terlebih dahulu. Ketika kita di kepala kita itu sudah ada susunannya, akan sangat meminimalisir, pertama adalah kesalahan kata, yang kedua adalah pertanyaan yang mungkin tidak relevan dengan lawan pembicara kita. Sehingga ketika kita ingin mulai bicara nih, kita susun dulu terlebih dahulu nih satu pertanyaan aja, untuk satu pertanyaan terbuka aja gitu. Kira-kira pertanyaan apa sih yang cocok untuk memulai pembicaraan gitu ya, dengan lawan pembicara kita. Contoh, ini juga bisa disesuaikan gitu ya. Contoh, ketika kita lagi di busway gitu, lalu kita ingin ngobrol dengan lawan bicara kita di samping kita juga bisa tengok dulu terlebih dahulu nih, kira-kira dia profesinya apa sih, kalau bisa dilihat dari fisiknya gitu ya. Oh, kira-kira dia habis kegiatan apa sih. Contoh, kalau dari pakaiannya, kalau dari outfitnya gitu ya, dia adalah orang yang pulang kerja gitu. Dari outfit yang kita lihat dari lawan pembicara kita, itu kita tuh sudah bisa membuat satu pertanyaan pembuka atau basa-basi itu. Contoh, dari outfitnya dia adalah seorang pekerja gitu ya. Kita nanya, kerja di mana kak gitu ya. Nah, itu juga bisa salah satu menjadi kalimat pembuka gitu ya, pertanyaan pembuka itu. Itu dia solusi pertama, yaitu kita bisa melihat apa aja yang dikenakan oleh lawan bicara kita, entah itu outfitnya, entah itu handphonenya, entah itu mungkin dia kalau memakai earphone, kita bisa membicarakan mengenai hal itu. Lalu susunlah terlebih dahulu kata-kata itu di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang mungkin salah bicara, salah kata, atau belibet dan lain-lainnya. Lalu solusi yang kedua adalah kita mulai dengan topik ringan terlebih dahulu gitu. Aku sangat menyarankan kepada teman-teman gitu ya, apalagi ketika kita ingin memulai percakapan dengan orang baru, sebaiknya kita menggunakan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu gitu ya. Jangan langsung to the point, kecuali di situasi-situasi tertentu gitu. Nah, kita bisa menggunakan topik-topik yang ringan terlebih dahulu gitu. Contoh, rumahnya di mana gitu ya, kerjaannya di bidang apa, sekolahnya di mana atau kuliahnya di mana, jurusan apa, dan lain-lain. Itu juga bisa untuk basa-basi. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, jadi apa sih pertanyaan terbuka itu? Jadi teman-teman, pertanyaan itu ada dua jenis, pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup gitu. Nah, kita bahas pertanyaan yang tertutup terlebih dahulu mungkin ya. Pertanyaan tertutup yaitu pasti jawabannya itu singkat atau ada pilihan gitu. Contoh, lagi pulang kerja ya gitu. Nah, itu adalah pertanyaan tertutup nih gitu. Ini adalah pertanyaan tertutup. Kalau nggak jawabannya iya, kalau enggak gitu. Nah, kita perlu hindari untuk pertanyaan tertutup ketika akan memulai percakapan dengan orang lain gitu. Sehingga ketika kita
menggunakan pertanyaan tertutup ini, kita akan kesulitan untuk memulai percakapan apa lagi ya, pertanyaan apa lagi yang ingin kita lontarkan gitu. Contoh, ketika kita menggunakan pertanyaan tertutup, contoh kayak tadi ya, ketika kita menggunakan pertanyaan tertutup, mau pulang kerja ya kak ya? Iya. Nah, habis itu kan kita bingung nih, mau tanya apa lagi ya? Situasi seperti itu bisa kita hindari dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan terbuka itu seperti ini. Kita selalu menggunakan kata bagaimana atau gimana di awal percakapan kita gitu. Bagaimana hari ini ya? Nah, pastikan jawabannya ketika kita menggunakan kata bagaimana itu pasti lawan bicara kita akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana harinya itu berlangsung gitu. Beda dengan ketika kita menggunakan pertanyaan tertutup. Gimana kak hari ini? Baik enggak gitu ya? Pasti jawabannya kalau nggak baik atau enggak gitu. Itu pertanyaan tertutup. Nah, pentingnya adalah kita menggunakan pertanyaan terbuka ini bisa diawali dengan kata bagaimana atau gimana. Nah, itu bisa membuat lawan bicara kita itu terpancing untuk membuka atau menjawab pertanyaan kita itu cukup panjang gitu ya. Sehingga jika jawaban mereka itu cukup panjang, itu kita bisa menggali pertanyaan selanjutnya dari jawaban-jawaban yang lawan bicara kita gunakan. Itu. Solusi yang kedua adalah kita menggunakan pertanyaan terbuka dan menghindari pertanyaan tertutup ketika kita ingin membuka sebuah percakapan dengan orang lain. Lalu, solusi selanjutnya adalah ini yang sering aku lakukan ya, yang sering aku praktekkan gitu ya. Dan ini penting banget buat ngelatih skill kita dan juga mental kita berbicara gitu. Penyebab tadi ya, kembali penyebab utama kita takut akan memulai obrolan adalah mengenai salah bicara dan juga kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Aku selalu memaksakan diriku buat ngobrol dengan orang yang aku takuti, ngobrol dengan orang yang aku mungkin ada rasa canggung di situ. Contoh dengan atasan gitu ya, contoh dengan atasan. Pastinya kita dengan atasan kita ada rasa canggung lah ya gitu. Nah, disitulah aku men-challenge diriku untuk tidak takut atau menghilangkan rasa canggung ketika ngobrol dengan atasan gitu. Nah, ketika ini berhasil gitu, jangankan dengan atasan kita gitu ya, dengan orang-orang atau teman-teman kita sebaya itu pasti akan lebih mudah ketika kita sudah bisa menghilangkan canggung kita atau mencairkan suasana dengan orang-orang yang mungkin kita takut ngobrol dengan dia gitu. Nah, itu solusi yang sering aku lakukan. Nah, pasti teman-teman juga memiliki rasa lah, wah aku canggung banget ngomong dengan si A gitu ya, karena si A gini. Nah, itulah saat yang tepat kita harus ngomong dengan si A. Kita harus menguji diri, kita harus melatih diri untuk membuka percakapan dengan si A, apapun itu. Kita bisa mulai dengan solusi-solusi yang sudah aku berikan tadi gitu. Dari pakaian yang dia gunakan ya kan, dari outfit yang dia gunakan, sepatu lah, apa topi lah dan lain-lain, itu bisa menjadi topik pembahasan pertama kita. Yang kedua adalah kita selalu menggunakan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, kita usahakan ngobrol, kita latih diri kita ngobrol dengan orang-orang yang kita canggung, kita rasa canggung di situ, ada rasa canggung di situ. Itulah tiga solusi dari aku yang perlu teman-teman untuk praktekkan. Sehingga ketika kita mengaplikasikan tiga solusi tadi, kita akan lebih menguasai mengenai seni basa-basi tadi. Pada inti pembahasan ini adalah kita perlu untuk melatih, kita perlu untuk belajar mengenai seni basa-basi ini. Kenapa? Ketika kita menguasai seni mengenai basa-basi, kita akan lebih mudah berbicara dengan orang, memulai percakapan, membangun koneksi, memperluas koneksi kita. Mungkin itu dulu teman-teman mengenai video seni basa-basi kali ini. Mungkin kalian jika mempunyai tips untuk memulai percakapan dengan orang lain, bisa teman-teman share di dalam komentar, kita diskusi di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan kirim ke teman-teman kalian jika membutuhkan dengan insight dari video yang barusan kita bahas. Itu dulu dari saya. Bye-bye.